Haleluya, Allah Tritunggal. Yang kami maksud dengan Allah Tritunggal adalah bahwa ada 3 pribadi yang terpisah dan berbeda dalam kealahan. Masing-masing memiliki tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadinya sendiri. Dalam arti yang sama, setiap manusia, malaikat, atau makhluk lainnya memiliki tubuh, jiwa, rohnya sendiri. Ada 7 kekeliruan mengenai Allah Tritunggal. 1. Bahwa hanya ada satu pribadi saja yang disebut Allah di dalam kealahan atau ketuhanan. 2. Bahwa istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengacu pada 3 manifestasi dari satu oknum. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 4. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah dan Jehovah dalam perjanjian lama. 3 dan 4 adalah paham Jesus only dari pendeta Wesley Lubis. 5. Bahwa Allah tidak memiliki tubuh, bagian-bagian tubuh, atau passion seperti manusia. Jadi, tidak ada yang bersifat tubuh. 6. Bahwa Allah adalah realitas yang tidak terlihat dan tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. 7. Bahwa Allah adalah pikiran universal, hati nurani, cinta, kebaikan, dan kekuasaan yang memenuhi semua ruang dan materi. Di Indonesia sedang terjadi kesesatan yang luar biasa. Ada yang berpaham bahwa Roh Kudus adalah roh Theos atau roh dari Bapa, rohnya Bapa sendiri. Roh Kudus bukanlah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kesesatan ini dilontarkan oleh Pendeta Erat Susaptono dalam buku Tritunggal, halaman 260. Pendeta Erat Susaptono bukan hanya memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, damnable heresies, dalam 2 Petrus 2 ayat 1, di tengah-tengah umat Allah, tetapi juga menjadi payung bagi pengajar-pengajar yang aneh dan sesat. Yang diantaranya, Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu menulis dalam Sarapan Pagi Biblika, Yesus dan Roh Kudus, bahwa Alkitab menyebut bayi yang dikandung Maria adalah Roh Kudus. Sedangkan Alkitab kita menyatakan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1:20b. Ibu Rita Wahyu mengajar di STT Ekumene yang dipimpin oleh Pendeta Erat Susaptono, serta berkhotbah juga di Gereja Suara Kebenaran Injil. Ada juga Dr. Yosua Teo. Dr. Yosua Teo berkata bahwa Trinitarian, yaitu orang yang memeluk ajaran Allah Tritunggal, adalah sesat. Menurut adikku, ada enggak pengajaran sesat sekarang ini? Yang menyimpang dari Alkitab? Ada enggak? Ada. Tritunggal. Allah Tritunggal, Trinitarian itu. Makanya Trinitarian itu, Bang, sebentar. Kan dibilang, kalau saya ini Kristen, saya pengikut Kristus. Dari akar Kristus. Kalau Trinitarian, mestinya dia bukan Kristen. Trinitarianisme. Dia bukan Kristen. Gitu loh. Karena tidak ada kitab Allah Tritunggal. Yosua Teo menerima gelar doktor dari STT Ekumene. Banyak orang tidak memahami kesesatan Pendeta Erat Susaptono, lalu mengikutinya begitu saja.
Yang menjadi korban adalah umat Kristen sendiri dengan mengikuti Yesus yang lain, Yesus palsu. 2 Korintus 11 ayat 4. Dan hal ini akan mengakibatkan kehilangan keselamatan jiwa karena Yesus yang lain memang tidak ada. Ada lagi pengajar yang aneh dan sesat, Papa Joseph Paul Jang. Papa Paul Jang yang mengaku Nabi ke-26 menyatakan bahwa Mormon adalah Kristen. Saksi Yehova juga Kristen. Sedangkan Mormon tidak mengizinkan umatnya menyembah Yesus sebagai Allah. Karena menurut Mormon, Yesus adalah saudara Lucifer, seperti paham pendeta Erastus Sabtono. Papa Paul Jang mengajar Beyond Trinity, melampaui Trinitas. Papa Paul Jang dijiwai serta diayomi secara jiwa oleh pendeta Erastus Sabtono. Apa sebenarnya pandangan pendeta Erastus Sabtono tentang Allah Tritunggal? Pandangan pendeta Erastus Sabtono tentang Allah Tritunggal. 1. Bahwa keilahian Bapa tidak sama dengan keilahian anak, dengan asumsi bahwa anak keluar dari diri Bapa. Ini berarti ada suatu saat ketika Tuhan Yesus tidak ada. There was a time when he was not. Kalimat ada suatu saat ketika Tuhan Yesus tidak ada merupakan slogan dari Arius yang telah dikutuki oleh gereja-gereja ortodoks di sepanjang masa. Arius adalah cikal bakal saksi Yehova, Mormon, dan gereja suara kebenaran Injil. Pandangan pendeta Erastus Sabtono yang kedua tentang Allah Tritunggal, bahwa Roh Kudus adalah roh dari Bapa, rohnya Bapa sendiri, dan bukan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Sekarang kita mau membahas kitab Yesaya 42 ayat 1 supaya meluruskan pandangan pendeta Erastus yang sesat tentang Allah Tritunggal. Saya membaca Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam kalimat, yang kepadanya aku berkenan. Kata aku dalam Authorized Version adalah my soul, jiwaku. Jadi, kepadanya jiwaku berkenan. Allah memiliki jiwanya sendiri. Ini berarti Allah memiliki perasaan-perasaan, passions, selera-selera, emosi-emosi, dan keinginan-keinginan, seperti yang dimiliki semua makhluk cerdas lainnya. Jika Allah memiliki jiwa, Allah memiliki juga roh dan tubuh, yaitu tubuh roh, tempat tinggal roh dan jiwanya. Ada ayat lain yang menunjuk Allah memiliki jiwanya sendiri. Ibrani 10 ayat 38. Saya membaca Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kata aku dalam King James Version adalah my soul, jiwaku. Jadi, jiwaku tidak berkenan kepadanya. Allah memiliki bukan hanya jiwanya sendiri. Allah memiliki juga rohnya sendiri. Berdasarkan Mazmur 143 ayat 10. Yesaya 30 ayat 1. Saya membaca Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Frasa rohmu yang baik itu dalam King James Version adalah Thy spirit is good. Rohmu itu baik.
yaitu roh Allah itu baik. Allah memiliki roh pribadi. God has a personal spirit. Allah memiliki roh pribadi seperti malaikat, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Sekarang saya membaca kitab Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Frasa yang bukan oleh dorongan rohku dalam Authorized Version adalah but not of my spirit. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi bukan dari rohku. Kata rohku menunjuk roh dari Bapa. Rohnya Bapa sendiri. Roh setiap pribadi adalah yang mengetahui. Berdasarkan 1 Korintus 2 ayat 11. Saya membaca 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Allah memiliki jiwanya sendiri, rohnya sendiri, dan tubuh sebagai rumah untuk tempat tinggal jiwanya sendiri dan rohnya sendiri. Mengenai tubuh roh Allah, ada ayat-ayat dan banyak tokoh Alkitab pernah melihat tubuh roh Allah serta menggambarkannya. Ayat-ayat yang menggambarkan tubuh roh Allah, Yesaya 1 ayat 26, Daniel 7 ayat 9 dan 10, dan Daniel 10 ayat 5 dan 6, Wahyu 4 dan ayat 3, dan lain-lain. Allah adalah oknum dengan tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi. Berdasarkan Yohanes 4 ayat 24. God is a spiritual being. Roh Kudus juga adalah Allah. Maka Roh Kudus juga oknum dengan tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi. Sebagaimana Allah Bapa adalah oknum spiritual, a spiritual being. Ayat yang menunjuk Roh Kudus sebagai Allah, Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Dan Roh Kudus adalah roh yang kekal, sebagaimana Allah Bapa dan Tuhan Yesus adalah yang kekal. Mazmur 90 ayat 2, Mika 5 ayat 1 dan 2, Ibrani 9 ayat 14. Jadi, Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal tidak sama dengan roh Bapa sendiri, His own spirit. Pendeta Erastus menyatakan bahwa Roh Kudus adalah roh Bapa sendiri, bukan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yang benar adalah bahwa sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi, Tuhan Yesus juga adalah oknum spiritual, yaitu pribadi, dengan tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadinya, sebagaimana Allah Bapa dan Roh Kudus adalah oknum spiritual, a spiritual being. Akan tetapi, ketika pribadi kedua dari Allah Tritunggal berinkarnasi, ia menanggalkan tubuh roh pribadinya, lalu menjadi sama dengan kita dalam segala hal, dengan mengenakan tubuh dari darah dan daging, guna penebusan umat manusia. Filipi 2 ayat 6, Ibrani 2 ayat 14 dan 17. Demikianlah Alkitab menyaksikan Allah Tritunggal dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Saya membaca lagi kitab Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 1 memperlihatkan Allah Tritunggal, yaitu
Tuhan Allah, Mesias, dan Roh Kudus. Dalam Yesaya 42 ayat 1, Tuhan Allah dinyatakan sebagai aku, ku. Mesias dinyatakan sebagai hambaku, orang pilihanku, nya, dan ia. Dalam kalimat, aku telah menaruh rohku. Kata rohku menunjuk Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dan bukan roh dari Bapa, rohnya Bapa sendiri. Yesaya 42 ayat 1 adalah nubuat bahwa Tuhan Allah akan menaruh roh Allah, yaitu Roh Kudus, ke atas hambanya, yaitu Mesias, untuk mengurapi dan melengkapi Mesias dengan kuasa. Yesaya 42 ayat 1 adalah nubuat, sedangkan pengenapannya adalah Lukas 3 ayat 21 dan 22. Matius 3 ayat 16 dan 17, Yohanes 3 ayat 34, dan Kisah Rasul 10 ayat 38. Saya membaca Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat ini menunjukkan baptisan air. Seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan Tuhan Yesus juga dibaptis oleh pembaptis Yohanes. Lalu ketika Tuhan Yesus sedang berdoa kepada Bapa yang ada di surga, terbukalah langit, yaitu surga. Sekarang dengan ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Ayat ini menunjukkan baptisan Roh Kudus yang diterima oleh Tuhan Yesus sesuai dengan nubuat Yesaya 42 ayat 1. Dan ayat ini merupakan suatu referensi yang jelas untuk Allah Tritunggal, ongnom-ongnom yang terpisah dan berbeda. Bapa berfirman dari surga, Anak di bumi berdoa kepada Bapa di surga. Roh Kudus turun dari surga, dari Bapa, untuk mengurapi dan melengkapi anak yang ada di bumi dengan kuasa. Injil Lukas 3 ayat 22 memperlihatkan tiga pribadi yang terpisah dan berbeda, seperti tiga saksi dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Demikianlah dengan jelas Allah Tritunggal dinyatakan dalam seluruh Alkitab. Namun, teologi corpus delicti menyatakan bahwa keilahian anak tidaklah sama dengan keilahian Bapa. Dinyatakannya pula bahwa Roh Kudus adalah roh dari Bapa, rohnya Bapa sendiri. Paham yang keliru ini dinyatakan oleh Pendeta Erat Susabtono dalam tafsiran Yohanes 4 ayat 24 yang berbunyi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menurut tafsiran Yohanes 4 ayat 24 dari Pendeta Erat Susabtono, kata Allah itu adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak termasuk. Dan Roh Kudus adalah roh dari Bapa. Rohnya Bapa sendiri. Pernyataan ini terdapat dalam buku Tritunggal dari Pendeta Erat Susabtono, halaman 212. Demikian pula menurut Pendeta Erastus, Allah itu roh, yaitu Bapa itu roh, dan Bapa tidak kelihatan tanpa tubuh.
Ini berarti menurut Pendeta Erastus, Allah Bapa adalah yang begitu agung, begitu besar, hadir di mana-mana, begitu spiritual, dan tak terlihat. Sedemikian Pendeta Erastus memiliki kesan misteri tentang Allah Bapa. Akan tetapi, yang benar adalah bahwa Bapa sebagai oknum dengan tubuh roh pribadinya, jiwa pribadinya, dan roh pribadinya sudah diperlihatkan kepada Nabi Daniel, Stefanus, Yohanes, dan juga kepada malaikat-malaikat di surga. Dalam Daniel 7 ayat 9, Kisah Rasul 7 ayat 55 dan 56, dan Wahyu pasal 4 dan pasal 5, dan Injil Matius 18 ayat 10. Dan Allah memiliki tubuh roh seperti malaikat-malaikat, serafim, kerubim, dan makhluk-makhluk roh lainnya. Tubuh Allah tidak dapat hadir di mana-mana pada waktu yang sama. Tetapi hadirat Allah bisa di semua tempat pada waktu yang sama. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Allah secara kehadiran tubuh hanya ada di surga dan pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan mengendarai kerub, angin, awan, dan kereta yang ditarik oleh kerubim. Matius 6 ayat 9, Mazmur pasal 18 ayat 11, pasal 68 ayat 18, pasal 104 ayat 3, dan kitab Yeskel pasal 1. Dan Tuhan Yesus ajar kita doa Bapa kami yang di surga, yaitu Bapa kami yang ada di surga. Dan Tuhan Yesus berdoa sambil menengadahkan langit, yaitu surga. Dalam Yohanes 11 ayat 41, pasal 17 ayat 1. Hal ini menandai bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa ada di surga. Tuhan Yesus memperlihatkan juga Bapa yang duduk di atas taktanya dengan tubuh roh dan bagian-bagian tubuh seperti tangan kanan Dia dalam kitab Wahyu pasal 4 dan 5. Sebagai kesimpulan, Allah itu roh. God is a spiritual being. Ini berarti Allah adalah oknum dengan tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadinya. Jadi, Allah bukan matahari, bulan, bintang-bintang, bukan juga gambar dari kayu, batu, logam, dan bukan juga binatang atau manusia. Allah itu bukan udara, angin, pikiran universal, cinta, dan beberapa kualitas impersonal. Allah adalah pribadi dengan tubuh rohnya sendiri, jiwanya sendiri, dan rohnya sendiri. Seperti yang tertulis dalam Ayub 13 ayat 8a. Saya membacanya dalam Authorized Version. Will you accept his person? Maukah kalian menerima pribadinya? Allah Bapa, kami mengucap syukur. Sekarang kami memahami Allah Tritunggal. 3 oknum, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, masing-masing memiliki tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi, serta berada dalam persatuan yang sempurna sebagai satu Allah, satu Jehovah. Bapa, saat ini di Indonesia ada suatu paham yang menyesatkan umat Kristen. Paham ini menyatakan bahwa Allah Bapa tak kelihatan, tidak memiliki tubuh, dan Tuhan Yesus keluar dari diri Bapa. Dengan paham ini membedakan keilahian anak dari keilahian Bapa. Dan paham ini menyatakan pula bahwa Roh Kudus adalah Roh Bapa sendiri. Namun demikian, kami pegang teguh ajaran Allah Tritunggal sesuai dengan
Yesaya 42 ayat 1 sebagai nubuat dan Lukas 3 ayat 21 sebagai penggenapannya. Anak yang ada di bumi berdoa kepada Bapa yang di surga, dan Bapa yang ada di surga berfirman tentang anak. Roh Kudus yang turun dari surga dari Bapa untuk mengurapi serta melengkapi anak dengan kuasa. Bapa, berikanlah kepada kami kekuatan, hikmat, dan keberanian untuk membela iman kami, iman Kristen, yaitu Allah Tritunggal, dari serangan guru-guru palsu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya membawa sebuah pujian. Come the fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger, bought me with his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Is my heart, Lord, take and seal it for thy cause above. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy cause above. Amen.